Episode 8. Gadis kecil untuk Presdir. 2 minggu berlalu sejak kejadian itu. Dahlia menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Dia berangkat kerja, pulang, tidur, lalu bekerja lagi. Begitu terus sampai pagi ini saat jam sudah menunjukkan pukul 8 kurang 5 menit, dirinya masih berada di alam mimpi. Alarm pada ponselnya sudah mati sejak tadi. Mungkin benda itu lelah karena sudah membangunkan berulang kali, tapi tetap tidak digubris. Barulah ketika cahaya matahari pagi menelusup dari jendela kamar kosnya, Dahlia membuka mata. Astaga! Dahlia loncat dari tempat tidur. Aku bangun kesiangan. Lah meraih ponsel dari atas meja dan makin melotot karena terkejut. Udah hampir jam 8. Tanpa membereskan tempat tidur dulu ataupun sekedar membuka jendela kamar kosnya, Dahlia sudah berlari menuju kamar mandi. Untunglah kamar mandi di kos-kosan itu berada di dalam kamar, jadi dia tidak perlu mengantre dengan penghuni kos yang lain. Alarmku kenapa nggak bunyi sih? Omel Dahlia sambil cepat-cepat menuangkan pasta gigi ke sikat gigi, sekaligus meratakan sabun ke badannya. Dengan gerakan kilat seperti seseorang yang punya tangan lebih dari 2, Dahlia mengguyur tubuhnya dan langsung melesat keluar kamar mandi. Ponselnya yang tadi dituduh tidak menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya kembali berbunyi. Tapi kali ini bukan alarm, melainkan sebuah panggilan telepon dari Hani, rekan kantor Dahlia. "Lo di mana?" teriak Hani dari seberang telepon tanpa basa-basi menyapa. Dahlia mengaktifkan loudspeaker pada ponselnya dan bergegas mengambil alat catokan. "Otu, Otu!" teriak Dahlia sambil mengaplikasikan sunscreen pada wajahnya. "Lo nggak mungkin masih di rumah kan?" Hani bertanya curiga. "Bentar lagi Otu kok," kilah Dahlia. Kali ini ia mengoleskan foundation. "Lo gila? Lo lupa kalau hari ini ada direktur baru yang datang?" Suara Hani terdengar meninggi. Gue nggak mau tahu ya. Lo harus sampai kantor dalam 10 menit. Cepetan, sekarang kita udah dipanggil buat kumpul di ruang rapat." "Iya." Dahlia berteriak panik. Saking paniknya sampai ia tidak sadar belum mengatur suhu pada catokannya. "Au, panas," keluhnya sambil meringis kecil. Tapi ia tak mengeluh terlalu lama. Karirnya sebagai karyawan teladan jauh lebih penting sekarang. Setelah memastikan penampilannya rapi, Dahlia segera menyambar tasnya dan berlari keluar kamar. Tak lupa ia mengunci pintu kamar kosnya dari luar, lalu segera berlari menuju gerbang tempat ojek online-nya menunggu di sana. Dahlia bodoh. Rutuk Dahlia sepanjang perjalanan. Memang, keterlambatannya hari ini adalah karena kebodohannya sendiri. Semalam Dahlia begadang sampai jam 3 pagi untuk maraton drama Korea terbaru, karena ia sangat penasaran dengan endingnya. Sebenarnya ia juga sudah tahu kalau besok adalah hari super penting karena kantornya kedatangan direktur baru, tapi Dahlia memilih untuk mengabaikannya. Dan sekarang, barulah Dahlia terkena getahnya. "Makasih Pak," teriak Dahlia setelah ia sampai di depan gedung kantor Lumiere Mode. Saking terburu-burunya sampai ia lupa melepas helm. "Oi Mbak, helm saya!" teriak sang supir ojol yang membuat Dahlia mau tidak mau kembali berbalik sambil berlari. Ia langsung memberikan helm itu kepada sang supir dengan terburu-buru. "Maaf Pak." Sementara itu, pagi yang sama di sebuah mansion mewah keluarga Atmaja. "Ren." Mama Ren yang bernama Anita itu mengetuk pintu kamar putranya. "Hari ini hari pertama kamu kerja kan?"
Ujar Mama Anita lagi. Karena tidak ada jawaban, wanita parubaya itu lantas membuka pintu kamar Ren. "Kamu ngapain aja sih dari tadi kok nggak jawab Mama?" Omel Mama Anita sambil menghampiri putranya yang berdiri di depan cermin. "Sorry Ma." Ren tersenyum sambil menunjukkan dasinya yang belum diikat. "Aku nggak bisa pasang dasi." "Ya ampun." Mama Anita menghela napas panjang. "Bilang dong dari tadi." Mama Anita lantas membantu putranya itu mengikat dasi. "Makanya Ren, cari istri dong. Jadi kan enak kalau berangkat kerja udah ada yang masangin dasi." Omel Mama Anita yang membuat Ren otomatis memutar bola matanya. "Kenapa larinya ke sana lagi sih?" Ren menghela napas panjang. "Nikah kan bukan cuma sekedar masangin dasi, Mama. Tapi kan itu salah satu keuntungan yang bermanfaat." Seperti biasa, Mama Anita tak mau kalah. "Kalau nggak gini aja deh. Bawa tuh Dahlia buat datang ke rumah. Kita kenalin sama keluarga besar." Ren menggelengkan kepalanya. "Nggak bisa Ma." "Kenapa nggak? Padahal Mama tuh udah kangen banget loh sama dia." "Sama Ma, aku juga," batin Ren di dalam hati. "Kita udah putus," jawab Ren yang membuat Mama Anita sontak menarik tali dasi putranya, dan hal itu jelas membuat Ren langsung tercekik. "Ma, Mama mau bunuh Ren." Ren buru-buru melepaskan diri dari sang mama. Astaga, wanita ini sungguh mengerikan. "Putus? Kok bisa sih? Kalian baru pacaran berapa hari? Kenapa sih Ren? Padahal Mama lihat Dahlia anaknya baik loh." Mama Anita terdengar kesal. Ren tertawa kecil. "Ah, Mama kayak tahu aja. Mama kan baru ketemu Dahlia sekali doang Ma." "Heh, Mama kan udah pernah bilang sebelumnya, Mama tuh punya insting yang kuat. Mama dulu juga pernah bilang kan kalau Melissa bukan cewek baik-baik setelah pertemuan pertama, dan lihat. Dia beneran ninggalin kamu dan nikah sama orang lain." Aktivitas Ren yang semula membetulkan dasi langsung terhenti saat Mama Anita menyebutkan nama itu. Mama Anita yang melihat reaksi putranya langsung menyadari sesuatu, menutup mulutnya karena merasa salah bicara. "Ups, maaf Ren, Mama nggak bermaksud bahas masa lalu kamu." Mama Anita terdengar menyesal. "Tapi, kamu sama Dahlia putus bukan karena kamu belum bisa move on kan?" Ren menghela napas panjang, lalu ia menggelengkan kepalanya sambil melanjutkan aktivitasnya merapikan dasi. "Kita putus karena udah nggak cocok aja Ma." Ren kemudian menyambar tas kerjanya yang berada di atas kasur. "Pergi dulu ya Mama." Ren mencium tangan sang ibu dengan takzim. "Ren." Mama Anita memanggil putranya sekali lagi, membuat Ren mau tidak mau menoleh. "Kalau gitu, apa Mama harus atur kencan buta lagi buat kamu?" "No." Ren menjawab tegas. "Mama kan tahu aku nggak suka dijodoh-jodohin. Lagian aku masih bisa cari sendiri Mama. Mama percaya sama aku, kan?" "Iya." Mama Anita akhirnya mengalah. "Dengan syarat kamu harus bawa pacarmu ke rumah sebulan lagi, Mama." Udah. Sana berangkat. Ini kan hari pertama kamu kerja, jadi nggak boleh telat. Bye sayang." Mama Anita melangkah pergi begitu saja tanpa menghiraukan seruan protes dari Ren. Ren memandangi kepergian Mama Anita sambil menghela napas panjang. "Halo Ren. Selamat pagi." Seruan seorang wanita terdengar saat Ren turun dari tangga lantai 2. Ren menghembuskan napas kesal saat melihat Tante Desi, adik dari papanya berada di sana. Tante Desi adalah tantenya yang terkenal punya mulut paling tajam.
Udah sarapan, Ren? Belum ya. Makanya cari istri biar ada yang masakin. Tuh, kan. Padahal Ren tidak ada masalah apa-apa dengan Tante Desi, tapi wanita cerewet itu memang sengaja membuat masalah dengannya. Loh, kok Tante sarapan sendirian, sih? Suaminya mana? Selingkuh ya? Balas Ren yang membuat Tante Desi langsung melotot. Kamu ya? Nggak sopan sama orang tua. Teriak Tante Desi sambil mengacungkan pisau di tangannya. Jangan marah-marah Tante. Nanti darah tinggi cepat mati loh. Ren berteriak sambil berlari menuju pintu keluar. Dengan langkah tergesa ia segera masuk ke dalam mobil yang sudah terparkir di sana. Di dalam rumah masih terdengar teriakan Tante Desi yang kesal padanya. Anak kurang ajar. Ren tertawa, lantas ia mengemudikan mobilnya keluar dari gerbang rumah, menuju kantor tempatnya bekerja, Lumiere Mode. Episode 9. Lumiere Mode merupakan perusahaan besar yang bergerak di bidang fashion. Sasaran pasarnya adalah anak-anak muda, yang biasanya suka memakai pakaian modis ala selebgram tapi harganya ramah di kantong. Tak heran, Dahlia yang merupakan asisten manajer marketing di perusahaan itu selalu mengutamakan penampilannya. Bahkan saat ia terlambat seperti hari ini pun, Dahlia masih sempat melirik apakah alisnya simetris atau tidak dari pantulan kaca pintu utama kantor. Dahlia menempelkan kartunya pada mesin sensor absensi untuk dapat masuk ke ruangannya. Terlambat hampir 10 menit, dan itu adalah rekor terburuk untuknya yang sudah menjadi karyawan teladan selama 3 tahun. Mengabaikan pintu lift yang masih terbuka, Dahlia berlari menuju tangga darurat. Ruang rapat kantor itu berada di lantai 3, dan sepertinya lebih efektif bagi Dahlia untuk berlari ketimbang naik lift. Huvttt. Dahlia menarik napas panjang saat ia sampai di lantai yang dituju. Tak berlama-lama, gadis itu segera masuk ke ruang meeting di mana semua karyawan telah berkumpul. Kriet. Sial, Dahlia mengumpat di dalam hati. Kenapa pintu ruangan itu harus berdecit segala sih? Ia melirik takut-takut ke dalam ruangan, dan benar saja, saat ini semua orang sedang menatap ke arahnya. Dahlia. Terdengar suara Hani yang memanggilnya setengah berbisik. Dengan kepala tertunduk, Dahlia segera bergabung dengan tim marketing. Ia meringis meminta maaf pada Hani yang menatapnya tajam. Baik, karena sepertinya semua sudah berkumpul, kita mulai perkenalannya. Kepala direksi kemudian menoleh kepada pria di sebelahnya. Silahkan perkenalkan diri Anda, Pak. Baik, Pak. Pria tampan dengan tubuh tinggi tegap itu maju 1 langkah. Ia tersenyum sembari melihat ke sekeliling ruangan. Perkenalkan, saya Narendra Atmaja, yang akan mengisi jabatan marketing direktor. Mohon bantuannya. Setelah pria itu mengenalkan diri, semua orang bertepuk tangan. Kecuali Dahlia, karena ia merasa ada yang aneh. Narendra. Ia mengingat-ingat, di mana dia pernah mendengar nama itu sebelumnya. Merasa penasaran, Dahlia melongokkan kepalanya. Dirinya yang berada di barisan belakang merasa kesulitan melihat wajah direktur baru itu. Ia berusaha memanjangkan lehernya sambil berjinjit. Tepat di saat mata Dahlia menangkap sosok gagah itu, pria itu menoleh ke arahnya. Dan mulut Dahlia sontak ternganga. Ren. Seruan Dahlia jelas membuat pandangan semua orang kembali tertuju padanya. Dahlia langsung membungkam mulutnya sendiri, kemudian ia menundukkan kepala dan pura-pura tidak ada yang terjadi. Ia bisa merasakan lirikan tajam Hani yang seperti sedang mencabik-cabiknya. Selesai rapat,
Dahlia buru-buru berlari keluar dari ruang meeting. Entah kenapa, tapi instingnya merasa harus melakukan itu. Ia tak peduli pada Hani yang lagi-lagi melotot ke arahnya, asalkan ia bisa segera keluar dari ruangan keramat itu secepat mungkin. Lo udah gila? Iya. Seperti yang sudah diduga, Dahlia langsung kena semprot oleh Hani. Asisten manajer marketing terlambat di hari pertama direktur marketing masuk. Wow, sangat profesional, ucap Hani sarkas. Dahlia hanya mampu menundukkan kepala menerima kemarahan manajernya itu. Ia tak mampu menjawab apapun karena menyadari itu memang kesalahannya sendiri. Lain kali begitu lagi, biar langsung gue kirim ke HRD. Dahlia bergidik. Kalau mau dikirim ke HRD alasannya cuma dua, kalau tidak dapat SP ya dipecat. Maaf, Bu Hani, Zafran tiba-tiba muncul, membuat Dahlia langsung menghela napas lega. Ibu dipanggil Pak David. Hani masih tampak marah, tapi dia tidak berkata apa-apa lagi, ia langsung mengibaskan tangan, meminta Dahlia keluar dari ruangannya. Tanpa perlu disuruh dua kali, Dahlia segera pergi dari ruangan itu. Dahlia, lo dipanggil Pak David. Beberapa saat kemudian Hani kembali muncul dan langsung menyampaikan pesan yang ia dapat dari kantor direktur. Dahlia yang masih tegang karena takut akan dimarahi lagi jadi terkejut, kemudian ia menunjuk dirinya sendiri untuk memastikan. Memangnya ada Dahlia lain di perusahaan ini? Tanya Hani ketus. Dahlia langsung bungkam. Ia sepenuhnya lupa kalau sudah marah, Hani akan sesadis singa betina kelaparan. Dengan langkah takut-takut, Dahlia pergi menuju ruang asisten direktur. Pak David adalah sekretaris sekaligus asisten dari direktur marketing sebelumnya, dan sepertinya akan tetap sama meskipun atasannya sudah berganti orang. Makanya Dahlia jadi kelimpungan sendiri. Untuk apa ya Pak David memanggilnya? Apa jangan-jangan karena Ren? Nggak usah kegeran, batin Dahlia. Siapa tahu aku mau dimarahin karena tadi telat datang. Pemikiran itu malah membuat kaki Dahlia terasa lemas. Bagaimana jika Pak David memang memanggilnya perkara keterlambatannya tadi? Tapi, kenapa seorang asisten direktur mengurusi keterlambatan asisten manajer seperti dirinya? Saya meminta kamu untuk menggantikan saya sementara waktu, ucapan Pak David sontak membuat Dahlia mendelik. Saya Pak. Lagi-lagi, Dahlia menunjuk dirinya sendiri untuk memastikan. Kenapa Pak? Memangnya ucapan saya kurang jelas? Saya kan harus cuti karena istri saya sebentar lagi melahirkan. Bukan itu Pak, Dahlia menggigit bibir. Maksudnya, kenapa harus saya yang harus menggantikan Bapak? Kan ada karyawan lain. Karyawan lain gak ada yang sekompeten kamu, tukas Pak David sambil mengangkat bahu. Kalau mau cari asisten dari luar jelas akan memakan waktu. Perlu buka lowongan dulu, harus tes ini itu, nanti masih harus adaptasi lagi. Lama. Kalau kamu kan sudah jelas pasti bisa. Saya sudah minta rekomendasi dari Hani, dan kamu adalah nama pertama yang dia sebut. Dahlia mengeluh dalam hati. Ia tidak tahu harus berterima kasih atau tidak kepada manajernya itu. Dia senang sih karena Hani menyebut dirinya sebagai karyawan yang kompeten, tapi kalau situasinya dia harus jadi asistennya Ren, sepertinya agak canggung. Kamu tenang saja Dahlia, Pak David menepuk pundak gadis itu lembut. Nanti gaji kamu naik segini, Pak. Dahlia mengacungkan dua jarinya. Dahlia meringis. Sebenarnya bukan itu yang menjadi masalah. Tapi mau bagaimanapun juga, dirinya adalah budak korporat yang masih butuh cuan.
Pada akhirnya, dengan terpaksa tapi juga senang karena dapat gaji tambahan, Dahlia menyetujui tugas itu. Pak David langsung menyuruh Dahlia menemui direktur baru di ruangannya, katanya untuk berkenalan terlebih dulu. Siapa tahu ada hal-hal yang dibutuhkan oleh atasan baru mereka itu. Dahlia berdiri di depan pintu ruangan direktur sambil menghembuskan napas dalam-dalam. Sejujurnya, dia senang bertemu Ren lagi, apalagi sudah 2 minggu dirinya merindukan lelaki itu. Masalahnya, punya hubungan pribadi dengan atasannya sendiri sama sekali bukan rencana Dahlia. Kenapa aku ngerasa heboh sendiri sih? Dahlia mencibir dirinya sendiri. Siapa tahu Ren gak ingat aku, kan? Kamu kegeran Dahlia. Dahlia mengepalkan tangan, ia memantapkan hati. Lagi pula ini adalah urusan pekerjaan, jadi dirinya harus bersikap profesional. Setelah berdoa dalam hati, Dahlia lantas mengetuk pintu itu perlahan. Masuk. Terdengar suara Ren yang sudah Dahlia kenal, serta sangat ia rindukan. Dengan berhati-hati, gadis itu lantas membuka pintu. Selamat pagi Pak, Dahlia menyapa Ren dengan kepala tertunduk. Perkenalkan, saya Dahlia Chandana, asisten direktur sementara yang akan menggantikan Pak David. Hening. Dahlia kebingungan karena tidak ada suara apapun dari lawan bicaranya. Ia mendongakkan kepala, dan sontak matanya bertatapan dengan mata Ren. Hai, sapa pria itu saat mata mereka bertemu satu sama lain. Apa kabar, mantan?